Halo, nama saya Fadila Pujayani. Di sini saya akan menyampaikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dari norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Nilai dasar. 1. Pada nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. 2. Dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. 3. Nilai dasar tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi. Nilai instrumental. Nilai instrumental memberikan arahan kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental merupakan jabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nilai praksis. Realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada nilai praksis, inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. Sila pertama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 1. Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. 2. Saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. 3. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sila kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pertama, pengakuan terhadap adanya berkat dan harkat dan martabat manusia. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus berlaku adil terhadap sesama. 3. Mengembangkan tanggung jawab rasa agar tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 1. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. 2. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. 3. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam hasil musyawarah. Sila kelima, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. 2. Berperilaku adil kepada orang lain. 3. Mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Peran nilai-nilai ideologi Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting karena globalisasi yang sangat menyebar di seluruh aspek kehidupan sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, sehingga membawa pengaruh besar terhadap lunturnya nilai luhur budaya bangsa di kalangan generasi muda dan mengakibatkan kedangkalan terhadap paham ideologi Pancasila. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain.
1. Ideologi liberalis ialah suatu ajaran yang diyakini kebenarannya untuk mengatur tingkah laku yang menonjolkan kebebasan individu. 2. Ideologi komunis ialah suatu ajaran yang didasarkan atas paham sama rata dengan telah diyakini kebenarannya. 3. Ideologi Pancasila ialah suatu ajaran yang tersusun sistematis dan diyakini kebenarannya karena didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri ideologi liberal. 1. Bidang ideologi menerapkan paham sekuler. 2. Bidang politik dikenal dengan adanya partai oposisi. 3. Bidang ekonomi, sistem ekonomi kapitalis perekonomian diserahkan kepada perseorangan. 4. Bidang sosial budaya, anggota masyarakat cenderung kapitalis. Ciri-ciri ideologi komunis. 1. Bidang politik. Politik bersifat tertutup, hanya ada satu partai yang berkuasa, yaitu Partai Komunis, rakyat hanya sebagai objek negara. 2. Bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi etatisme. 3. Bidang sosial budaya, tidak percaya adanya Tuhan, masyarakat hanya mengenal suatu kelas sosial. Ciri-ciri ideologi Pancasila. 1. Bidang politik. Politik berdasarkan demokrasi Pancasila. 2. Bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. 3. Bidang sosial budaya. Kekeluargaan, gotong royong. Tantangan di era globalisasi. 1. Mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila. 2. Eksklusivisme sosial. 3. Kurangnya keteladanan anak muda terhadap perjuangan para pahlawan. Terima kasih.